Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adhara al-haqqa ala lisani ahibbaihi wa awliyaihi wa ulamaihi. Fa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad akrami man rafa'a rayatil haqq, akramu man rafa'a rayatil haqqi, wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya rabbana ij'alna min ahlil haqq, ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihim. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirar dhunubi ighfiri dhunubi wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya alamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para mendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama renung mentadabburi Al-Quran, belajar untuk faham kalam Allah, mengenal kalam Allah. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mudah untuk diamalkan, dan semoga amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung saja kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Ini kisah tentang orang munafik dan bagaimana kita menghadapi mereka yang sungguh sangat sulit dan rumit, karena mereka adalah musuh di dalam selimut. Ia adalah bersama kita, pakai baju kita, bergaul dengan kita, sesaat berbicara dengan lisan-lisan kita. Akan tapi yang ada di dalam rencananya adalah menghancurkan Islam. Mau dibunuh mereka pakai baju Islam. Dan zaman Nabi pun, Nabi betul-betul kerepotan dengan orang munafik. Kalau harus diselesaikan urusan mereka, dibunuh dan seterusnya, maka akan dikatakan oleh musuh-musuh Allah, Islam memusuhi atau membantai, membunuh saudaranya sendiri. Dan sampai hari ini pun orang munafik akan membuat masalah, bikin ruwet. Mereka membuat permasalahan, permusuhan. Mereka membuat jengkel umat Islam. Akan tapi umat Islam pun tidak bisa berbuat banyak untuk mereka, karena mereka pakai label kita, pakai baju kita. Kalau kita hantam mereka di wajah Islam menjadi seram, sehingga dikatakan Islam berantem dengan saudaranya sendiri. Itu yang terjadi dari masa ke masa, munculnya orang-orang munafik.
Dan ada saat mereka terungkap kebusukan rencana mereka pun. Mereka masih pakai atas nama Allah, katanya kebenaran. Di sini dikatakan, di firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza asabathum musibah?" Apa yang terjadi kepada mereka tatkala terjadi musibah? Musibahnya orang munafik apa? Bukan musibah, ini bukan musibah nanti di akhirat. Kalau musibah di akhirat jelas neraka jahanam, darkil asfal, tempat terdalam. Paling tidak enaknya tempat, karena dia munafik, itu adalah kafir batin. Tapi musibahnya orang munafik, karena orang munafik itu menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, berdusta, maka musibah di sini adalah bagaimana jika terungkap kebusukan yang di dalam hati mereka. Jadi musibah di sini adalah di saat kebusukan mereka itu terungkap, terbukti. Ini pada zaman Nabi seperti itu, ada yang terbukti. Terungkap mereka punya rencana-rencana, punya makar, punya rencana busuk kepada Islam dan Nabi SAW. Tapi pakai baju Islam. Dan di saat mereka diperkoki dengan itu semuanya, terungkap dengan jelas-jelas, dengan bukti yang nyata, persekongkolan dengan orang-orang kafir, perjanjian-perjanjian yang merugikan Islam dengan orang kafir. Dan ini tidak bisa dipungkiri karena sudah mengadakan perjanjian. Seorang muslim punya perjanjian dengan orang kafir, dan di dalam perjanjian tersebut ternyata menguntungkan orang kafir dan merugikan Islam. Tentu ini kerjaan orang munafik. Di saat terungkap, termasuk kisah sebelumnya bagaimana seorang Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang Yahudi datang kepada tokoh Islam yang sesungguhnya untuk cari keadilan. Tapi orang Islam yang munafik tadi datang kepada Ka'ab bin Ashraf, bukan orang muslim, tapi seorang tokoh yang bermusuhan dengan Islam. Nah, ini ada orang Islam seperti itu, tidak mau datang kepada tokoh Islam, tapi di saat ada masalah justru datang kepada musuh-musuh Allah. Di saat kepergok mereka itu, ya, orang munafik kepergok kemunafikannya, dia punya persekongkolan dengan orang-orang kafir dan seterusnya, atau pemikiran sudah terbukti di pemikiran menjerumuskan, dan itu diadopsi dari orang kafir, diambil dari musuh-musuh Allah. Kalau dipergok, mereka mengatakan apa ini? Ini musibah bagi mereka. Jadi musibah bagi kita adalah nikmat karena telah terungkap suatu kebatilan. Sama kalau ada pencuri masuk rumah. Musibah bagi mereka bagaimana? Kalau ketahuan sama tuan rumahnya, mau mencuri ketahuan, musibah. Tapi bagi kita adalah nikmat ketemu. Jadi musibah ini adalah seperti itu. Wa kaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim. Apa yang telah mereka lakukan dari makar, rencana-rencana busuk, rencananya jelek terhadap Islam. Hal-hal yang merugikan Islam itu terungkap. Apa yang mereka lakukan? Tumajauka, sudah terungkap itu datang kepadamu wahai Muhammad. Tidak insyaf, berhujjah. Nah, ini biasanya orang itu kalau sudah nggak benar itu mestinya assalamualaikum, mohon maaf saya melakukan kesalahan. Kan enak, beres. Tapi berhujjah. Sehingga sampai dikatakan hujjahnya itu dia datang dengan uzur yang lebih busuk daripada kesalahannya. Jadi hujjahnya itu lebih parah daripada kesalahan yang dilakukan. Kalau dia diam assalamualaikum mohon maaf, salah, selesai. Tapi berhujjah, cari pembenar. Orang munafik selalu seperti itu. Lihat pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh orang-orang munafik, kaum liberal. Dan seolah-olah mereka khusyuk mendiskusikan agama Islam dengan keseriusan, seolah-olah begitu. Sampai kepada satu konklusi atau satu kesimpulan di dalam pemikirannya yang keluar dari Islam, seperti yang saat ini terjadi pada orang-orang munafik, kaum liberal itu. Sehingga cetusan hukuman bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wanita, tentang jilbab, tentang homo, tentang semuanya bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka diungkap, dijelaskan, terbongkar, mereka masih berhujjah.
Hujahnya pun adalah seolah-olah Islami, mengatasnamakan Islam. Sesaat mengatakan agama Islam adalah agama kemaslahatan. Jadi segala sesuatu yang maslahat untuk umat itu adalah Islam. Termasuk homoseks laki dengan laki. Terus pokoknya kalau sudah masyarakat itu senang, ya itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka di saat kepergok atau dipergoki dengan kebusukan rencana-rencananya, atau bahkan apa yang telah mereka lakukan itu terungkap, mereka datang kepada tokoh Islam. Kalau dalam hal ini adalah Rasulullah, kepada zaman sekarang ulama, datang kepada ulama, tidak mengatakan aku salah, ya aku mohon maaf, tidak, berhujjah, yahlifuna billah, pakai atas nama Tuhan lagi. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Saya menginginkan kebaikan itu semua. Sudah jelas-jelas salah, tinggal mohon maafkan, selesai. Tidak, aku ini demi kebaikan. Kalau dikembalikan kepada kisah kemarin, bagaimana datang kepada Ka'ab bin Ashraf, saya itu tidak mau merepotkan Nabi Muhammad. Saya itu hanya datang kepada orang lain, ya takut Nabi Muhammad keganggu, mending saya ke orang lain deh. Ada aja alasan. Kenapa tidak datang ke kiai? Aduh, saya takut ganggu, takut ini, alasan. Jadi dia cari pembenar. In aradna ila ihsana wa taufiqa, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan, dan kami tidak pengen ribut. Saya tidak pengen ribut, sudahlah. Saya pengen ada taufik, ada, pokoknya kita tetap baik-baik, tidak ada masalah, gitu saja. Nah itu kalau sudah kepergok begitu. Orang munafik tanya tentang pemikiran itu, kalau ditanya tidak mengatakan iya saya berbeda dengan para ulama. Saya keluar dengan caranya mereka memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak begitu, akan tapi mengatakan inilah yang benar, cara pemikiran yang betul. Ini adalah termasuk suatu kemajuan cara berpikir. Sehingga melanggar akidah pun ternyata pernah suatu ketika dalam sebuah pertemuan, di kalangan ustadz-ustadz yang katanya sangat dekat dengan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Sufiyah, di saat mereka membicarakan, dianggap kita harus sama dengan mereka, membicarakan tentang pemikiran anak-anak muda yang aneh-aneh itu. Padahal pemikiran anak-anak muda yang aneh bertentangan dengan akidah, merendahkan Al-Quran, tentang wanita, tentang pemikiran-pemikiran, membicarakan bahwasanya kaum kita ini sudah terbiasa dengan perdamaian, memahami perbedaan pendapat. Jadi ini kan kemajuan berpikir tuh, kaum liberal maksudnya. Kemajuan berpikir tidak terlalu kencang. Kita tuh sudah biasa. Lihat di kitab Fathul Mu'in ada khilaf ini itu deh. Jadi perbedaan madhab di dalam fikih itu disamakan dengan perbedaan yang terjadi saat ini. Mereka itu memerangi akidah Islam, dianggap ini perbedaan biasa, sehingga sampai derajat mereka itu tidak bisa membedakan akhirnya antara Islam dengan bukan Islam, lalu mengatakan agama itu sama, tidak perlu kita melakukan satu pembelaan kepada Islam. Nah, ini adalah satu kebodohan yang terjadi pada mereka. Ini perkumpulan, dan kita perhatikan mereka adalah orang yang bergelar ustadz, dan semoga Allah memberikan kesadaran kepada mereka. Akhirnya terpaksa kita harus angkat suara, dan setelah kita angkat suara sampai hari ini tidak pernah ketemu setelah itu. Mungkin mereka senang tobat lalu selamat sana, itu lebih kita harap. Atau mereka tidak senang lalu tidak mau ketemu lagi. Jadi ada orang-orang yang semacam ini. Jadi pernah suatu ketika juga kita rindu dengan kawan lama. Kita ingin, ya namanya kangen-kangenan. Ternyata kena pengaruh masalah ini, dia bercerita tentang kehebatan si fulan yang rusak agama ini. Wah, dia adalah hebat, pemikirannya maju. Ini adalah termasuk pemuda-pemuda terbaik, atau generasi-generasi terbaik dengan pemikirannya. Disanjung habis-habisan padahal dia merusak agama. Akhirnya kita datang ke situ bukan untuk kangen-kangen lagi, kita harus menjelaskan, dan itu sudah masuk ke pondok pesantren. Pemikiran aneh ini. Terkagum dengan pemikiran-pemikiran kafir. Pemikiran kafir diadopsi oleh Islam lemah, oleh orang munafik. Kemudian diterjemahkan dengan lesan munafik, dengan lesan-lesan Islam, dengan media Islam. Pondok, atas nama pondok pesantren. Sekarang liberalisme di mana tempatnya? Yuk, kaum liberal.
Pemikiran-pemikiran aneh di dalam pondok banyak sekarang. Dari anak-anak kiai yang tidak punya pendidikan benar, dia malas sekolah, malas ngaji, bapaknya meninggal, akhirnya dia pengen dapat makom tinggi, langsung dia. Atau dia adalah sempalan, pinggiran. Tidak bisa di pusat, minggir sana, buat pondok di pinggiran, seterusnya membuat seperti itu. Keanehan pemikiran. Siapapun dia, semoga Allah menjaga kita semua. Biarpun dari Al-Bahjah sini, kalau ada pemikiran aneh, urusan-urusan itu langsung dibuang. Harus seperti itu, termasuk yang berbicara. Karena Islam itu agung, tidak boleh main-main. Orang munafik itu di saat dipergokin, mereka malah berhujjah, tidak insyaf. Dan itulah ciri orang munafik. Orang hebat seperti Sayyidina Umar ibn Khattab di saat disalahkan, apakah itu benar atau tidak cara menyalahkannya, dan benarkah dia salah atau tidak. Akan tapi di saat ada orang menegur kepadanya, bangga dia, senang, sampai mendoakan rahimallah imra'an ahdali yu'yubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kekurangan kepadaku. Menunjukkan kekuranganku kepadaku. Insyaf, terbuka. Bahkan suatu ketika dia juga berbicara dengan beberapa orang yang liberal ini. Kita perlu berbicara tentang Islam dengan penuh keinsyafan. Karena penuh dengan kerinduan kepada Allah, pengen kebaikan. Dia menjawab, kami juga mendiskusikan ini dengan keinsyafan. Habis. Oh iya sudah. Terima kasih. Nggak bisa diajak bicara karena orang munafik. Kalaupun dia salah, tetap saja dia akan berhujjah kalau ini adalah kebenaran. Naudzubillah, kerusakan syariat Nabi, merusak syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Allah sudah tahu apa yang di hati mereka. Sebelum engkau tahu tentang keadaan mereka, terungkap dengan pemikiran-pemikiran mereka. Sekarang banyak sudah mengkritisi mereka. Dan dari kalangan kita ini Masya Allah, alhamdulillah, banyak seperti itu. Kalangan yang ngaku dia adalah ahli tawassul, ahli maulid Nabi, ahli ini, subhanallah. Dan karena memang dasar lidah mereka adalah bukan lidahnya ahli iman, sesaat merendahkan Nabi SAW sendiri, merendahkan dzurriyyah Nabi SAW. Pernah ini terungkap dalam ceramah-ceramah mereka. Lebih senang, lebih dekat dengan orang di luar Islam. Kalau dengan orang Islam guyonan, orang Islam dibikin guyonan. Kalau ada kezaliman terjadi kepada orang di luar Islam, dia yang paling depan, melindungi orang minoritas, orang lemah. Tapi giliran orang Islam dizalimi, dianiaya, dia tidak tahu ada di mana. Ini adalah model-model orang munafik seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Kalau mereka itu urusan orang di luar Islam, di saat Yahudi ada apa-apa, dia langsung keluar. Tapi di saat orang Islam itu bermusuhan dengan orang Islam mendapatkan musibah, mereka mengatakan itu bukan urusanku. Itulah orang-orang munafik. Nah ini, Allah tahu apa yang ada di hati mereka sebelum kau tahu, wahai hamba-hamba Allah. Akan tapi setelah engkau mengetahui mereka, fa'arid anhum, jauhi mereka. Jangan masuk engkau bersama golongan mereka. Karena itu akan mempengaruhi terus dia. Fa'arid anhum, berpalinglah engkau dengan mereka. Berpaling dengan mereka, jauhi. Apalagi berguru dengan mereka, ini musibah. Makanya kami selalu ingatkan anak-anak. Ada sekarang banyak kampus-kampus Islam sudah rusak dengan kaum-kaum liberal seperti ini. Innalillah. Dan ternyata liberal itu yang paling parah justru bau-bau pesantren itu. Tidak tahu di pesantrennya gimana itu. Semoga Allah mengembalikan pesantren-pesantren kita seperti dahulu. Manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan akidah yang benarnya. Suruh baca kitab Sulam Taufik saja, muqaddimahnya itu. Itu muqaddimah Sulam Taufik itu adalah diambil dari Qawatul Islam, ringkasan dari Qawatul Islamnya Ibnu Hajar, tentang apa sih menjadikan orang itu kafir. Apa yang menjadikan orang keluar dari Islam. Nah ini orang-orang liberal kalau baca Sulam Taufik itu sudah dihantam sendiri, keluar sebetulnya. Gak usah pakai kitab gede-gede Qawatul Islamnya Ibnu Hajar, enggak. Suruh baca kitab muqaddimah Sulam Taufik saja. Itu sudah habis tuh mereka. Tapi tidak sadar mereka. Sehingga kekaguman mereka dengan dunia kafir lebih. Bahkan suatu ketika ada di antara mereka mengatakan, penulis kafir tuh tidak sujud, tidak kenal Nabi Muhammad. Dikomentari, saya tidak pernah menemukan buku yang ditulis sebagus ini. Di dalam Islam pun tidak ada orang menulis sebagus ini. Ajib. Ini keblinger betul. Dan ini orang dikedepankan, mau diangkat jadi pemimpin apa gitu dalam Islam ini. Innalillahi, ini betul-betul keblinger dunia ini.
Dan orang-orang munafik ini dari kaum muslimin ini, kaum munafik dari kaum muslimin ini, mereka akan membuka celah bagi orang-orang Islam yang kacau, orang Islam sesat untuk masuk. Sehingga tidak berani di saat ada masalah Ahmadiyah, tidak berani tegas tentang Ahmadiyah. Kalau kita mengatakan Ahmadiyah kafir itu adalah karena mereka sudah benar-benar mengkafirkan kita, karena kita dianggap belum iman kepada Mirza. Justru kita ingin membebaskan mereka dari ketersesatan mereka. Kita ingin tarik pelan-pelan. Kita tidak ngajak perang dengan kaum Ahmadiyah. Syiah juga begitu. Kita ingin membawa mereka kembali. Jangan sampai lidah mereka mencaci maki sahabat Nabi SAW. Kita ingin kembalikan kalau mereka menganggap ahli sunnah juga baik yang katanya mereka. Akan tapi sesungguhnya tidak. Mereka menganggap ahli sunnah ini perlu dibantai, nasibi. Semua orang yang menganggap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah yang perlu dibunuh dan sebagainya. Sementara kita semua mengagungkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita ingin mengembalikan mereka kepada kita, ahliah kita. Lah kok ada orang-orang dari kita ini yang mengatakan bahwasanya enggak perlu itu, mereka juga benar, mereka ini. Mereka tidak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya di depanmu. Di depanmu, tapi di komunitas mereka bagaimana? Di depanmu. Karena engkau punya kekuatan kan banyak. Coba. Seandainya saya marah dengan orang tua Anda, marah-marahnya saya. Sementara Anda itu punya pistol, sesaat bisa menembak. Kalau saya ketemu Anda, mungkinkah saya mencaci orang tua Anda? Tidak mungkin, diam-diam baik. Ya. Gimana? Itu namanya berbohong, taqiyah. Ini ada orang kayak begini. Tidak mengerti terus yang dibaca apa? Mohon maaf saya sambil sampaikan. Kalau orang tidak mengerti bagaimana akidah Ahmadiyah, tidak mengerti bagaimana akidah Syiah, tidak mengerti bagaimana akidah Wahabiyah misalnya. Itu yang dibaca apa selama ini? Ngaji apa coba? Kita bisa mengadakan kursus, ada 16 masalah, 12 masalah yang akan kita jadikan kursus rutin. 12 masalah untuk menjelaskan apa yang menjadikan mereka seperti itu. Bagaimana akidah mereka? Kita ingin duduk yang manis. Kita jelaskan ini loh buku-buku mereka. Tentang Syiah seperti apa. Kita ingin duduk apa yang dibaca. Kita baca buku mereka dong, jangan buku mereka yang merupakan buku ummahat. Dalam buku panduan mereka atau buku yang terpenting di kalangan mereka. Seperti di dalam kita ahli sunnati wal jamaati, referensi kita harus referensi yang kuat dong. Orang-orang yang bisa dipercaya. Mulai dari kutubus sittah dalam urusan hadisnya. Urusan hadis kutubus sittah misalnya. Kemudian pemikir-pemikir madhab, ulama-ulama yang jelas, itu untuk referensi dong. Adapun tulisan-tulisan yang ditulis orang akhir zaman tentang dengan bahasa komik, bahasa novel, bahasa ini bukan itu, bukan jadi sandaran itu. Ada buku-buku yang harus kita jadikan sandaran hukum hak batil. Kita kembali ke situ kalau kita ingin tahu Syiah, kembalikan kepada mereka, fatwa-fatwa ulama mereka. Bukan yang ceritakan oleh sebagian orang kita adalah sama dan sebagainya. Itu adalah pemalsuan data kebenaran. Pemalsuan data yang sesungguhnya. Jadi kita ingin kembalikan umat. Kalau kita mengatakan itu keluar dari kebenaran, bukan berarti langsung, yuk bunuh dia. Oh tidak. Kita ingin tarik kepada kebaikan. Tapi semuanya akan repot kalau muncul orang munafik. Dia tidak mengerti, dibodoh-bodohin. Dibodoh-bodohin itu. Oleh orang-orang yang dengan akidah sesat itu. Nunggangi orang-orang munafik itu. Orang Yahudi bersama orang munafik. Orangnya pakai baju, pakai kopiah, pakai baju Islam, lidahnya lesan orang kafir, orang Yahudi. Nah itu loh, kalau sudah urusan dengan kaum munafik, liberalis, itu adalah paling susah. Pada zaman Nabi pun demikian. Orang Yahudi di saat melakukan kesalahan, enteng Nabi langsung menegur mereka. Mereka ketakutan. Tapi di saat mereka berurusan dengan orang munafik, tambah rancuh. Karena orang munafik itu memberikan informasi yang tidak boleh disampaikan. Dia masuk bersama kita. Setelah itu menyampaikan ke sana, terus tambah rancuh. Naudzubillah. Nah, bagaimana kita dengan mereka? Fa'arid anhum. Hati-hati dengan mereka, jauhi. Jangan berguru dengan mereka. Berkawan saja jangan, apalagi berguru. Aneh benar. Jika engkau berguru dengan seorang guru liberal itu aneh, kamu apa? Mau diracuni pikiranmu. Maka anak-anakku yang ada di kampus Islam itu hati-hati engkau. Kalau engkau di kampus mengambil ilmu manajemen, ilmu ekonomi, karuan, kau selamat itu. Enggak ada bicarakan akidah, wahai anak-anakku semuanya. Tapi di kampus Islam jika tidak diajar oleh orang yang akidahnya benar, engkau akan dijerumuskan. Sebab apa? Kekuatan yang luar biasa, dasar adalah akidah, keyakinan. Kalau sudah keyakinan merusak, lihat. Maka kita akan jauh dari kebenaran, di neraka.
Keyakinan itu yang paling penting. Lah mereka mengajarkan akidah. Orang-orang sesat mengajarkan akidah. Bagaimana kita akan belajar akidah dari orang-orang seperti itu? Berpalinglah jauhi mereka. Wa'idhum. Kalaupun kau harus bergaul dengan mereka, ikatkan mereka. Idhum. Nasihati mereka. Subhanallah. Karena mereka subhanallah orang-orang munafik. Idhum, cara menasihati mereka, wa kullahum fi anfusihim. Kalau engkau ingin menegur mereka, kullahum fi anfusihim, pada diri mereka, itu lebih kita ajak diskusi yang baik, ngobrol. Fi anfusihim maksudnya apa? Ini benar-benar salah, serba salah dengan mereka. Jadi tidak boleh kita membuat satu serangan yang luar biasa. Mereka akan, kalau kita membuat serangan yang keras-keras kepada mereka, mereka akan menggandeng kawan-kawan mereka di luar Islam. Dan mereka bakal dibela, dan pernah terjadi di negeri ini, lihat. Waduh, bahkan dihembus, disuarakan lagi, orang di luar Islam senang, misalnya ada tokoh liberal di Indonesia. Di saat orang-orang Islam yang benar ingin menegakkan kebenaran, lalu memusuhi mereka. Wah, orang di luar Islam malah semangat ini. Menjadikan ini adalah alat untuk mengadu domba umat Islam itu sendiri. Dan Islam ingin dihancurkan. Dan orang munafik jadikan alat untuk ini. Wa'idhum wa kullahum fi anfusihim, katakan kepada mereka. Kebenaran itu kau sampaikan kepada mereka. Fi anfusihim, ini isyarat bahwasanya di dalam menasihati pertama kali adalah diajak diskusi baik-baik. Kita ajak diskusi baik-baik. Pernah salah satu dari tokoh yang saat ini dianggap paling gede. Tokoh yang mengatakan Nabi Muhammad bisa salah dan macam-macam itu, merendahkan Nabi dan seterusnya. Kita mencoba mengirim surat baik-baik. Kita mencoba mengirim surat baik-baik dan jelas masuk ke mereka, dan mereka juga membalas. Jadi kalau dari jaringan-jaringan mereka, kita juga punya kiriman. Cuman kalau kita punya kiriman, yang satu kiriman berat, misalnya berapa halaman, yang satu adalah sedikit, yang diangkat yang sedikit. Yang sekiranya tidak terlalu keras kepada mereka. Di saat diajak bicara hanya mengomentari, kami sudah bahasa mereka, apa yang Anda tulis itu monoton, tidak ada inovasi, tidak ada kemajuan. Kami tidak senang dengan cara-cara berpikir yang kuno gitu. Bahasanya pokoknya seperti itu isyaratnya, kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kita hanya menyampaikan, wahai saudaraku, dan kami tidak menyalahkan. Wahai saudaraku yang saya cintai, saya membaca tulisan Anda. Kami berharap bahwasanya itu bukan tulisanmu sendiri. Kami mengharap bahwasanya itu adalah tulisan orang. Kalaupun itu tulisanmu, kami berharap bahwasanya engkau salah dalam menulisnya. Salah tulis, bukan engkau sengaja seperti itu. Karena engkau mengatakan Nabi Muhammad begini-begini. Kami berharap bahwasanya engkau tetap di satu wilayah dengan kami, wilayah iman. Kami bicara baik dan sebagainya. Tidak menanggapi dengan terima kasih atau apa dan sebagainya. Tak taunya kalimatnya luar biasa. Ya sudah, selesai setelah itu. Dan itulah kalau kita berurusan dengan orang munafik. Kita mengirim surat sampai berkali-kali. Kalau kita perlu ngobrol, kita harus ngobrol yang baik. Saya akan datang, tapi tidak. Mereka membalas dengan balasan yang kasar dan menunjukkan mereka tidak ingin baik. Padahal kita tidak mencaci, wahai saudaraku, mungkin kamu salah tulis, mungkin ini. Kita ketemu lagi satu tokoh, kita makan bareng di rumah makan. Karena ini adalah tokoh besar, kami harus menghormati, kumpul dengan dia. Akhirnya kita tanya, Kiai bagaimana ini? Anak-anak kita itu yang ada di atas itu, itu kok tulisannya kok kadang-kadang bikin gatel para ulama, para gimana. Pertanyaannya ringan, apanya yang salah? Ajib, oh ya sudah. Dan memang itulah liberal-liberal itu. Kita ngomong itu apanya yang salah? Karena dia ngomong dengan kami tidak pantas ngomong seperti itu, apanya yang salah. Seolah-olah menganggap kita itu orang yang tahu sama sekali. Apanya yang salah? Aduh, Kiai kalau tanya apa yang salah gimana saya harus menjelaskan? Kesalahannya banyak sekali. Kita ngomong 2 hari pun belum habis. Apanya yang salah? Selesai. Begitulah keadaan munafik. Dan itu pakai label kiai, ustadz atas nama perkumpulan kita, dan itu musibah. Makanya cirinya mereka adalah apa? Mendukung akidah-akidah sesat. Selesai sudah. Mendukung akidah Syiah. Mendukung Ahmadiyah. Kita mengatakan mereka sesat dan seterusnya itu justru untuk kita mengajak diskusi yang baik, untuk kita kembalikan. Ini musibah. Nah, kalau setelah itu kalau kita berbicara dengan mereka, was qaulan baligha, sudahlah jangan pakai sindiran, tapi pakai yang kalimat
kalimat yang jelas. Baligha. Baligha itu adalah jelas, fasih, benar-benar benar jelas kepada mereka. Yang mengena sendirian tidak ngerti. Dijelaskan, ini loh kamu salah seperti ini. Ayo kembali kepada jalan yang benar, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi sebagian orang hal-hal begini adalah pelik. Makanya jadi orang awam lebih enak dalam hal ini. Kita pergi ke masjid, ngaji, selesai, malam baca bangun malam, pagi baca Al-Qur'an, sholawatan, selesai. Tapi ternyata di kalangan dunia pemikiran ini luar biasa, rancuh sekali. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan bersama orang-orang munafik ini? Terlalu susah, terlalu ruwet. Maka ayo kita kuatkan di dalam, kita kuatkan perkumpulan kita ini. Majelis-majelis kita, yakini disitulah kebenaran yang harus kita ambil. Bersama siapa kita bergaul. Syukuri kalau kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang benar akidahnya. Makanya seperti ini yang perlu kita pertahankan. Karena ini tafsir ayatnya menyangkut itu saja kita sampaikan. Kalau tidak, kita tidak akan bicarakan tentang orang-orang seperti itu. Kenapa? Nggak ada guna. Orang tambah bingung mana sih orangnya. Bagi orang awam nggak akan ngerti. Tapi di kalangan pemikir bakal paham dengan isyarat ini. Orang awam alhamdulillah. Imam Razi mengatakan Allah marzuqni iman al-ajaiz. Allah jadikan saya seperti orang-orang ibu-ibu di kampung tuh loh, dengar sholat duha, duhaan, jangan ini diamalin. Mudah. Dengar kabar-kabar baik tentang amalan-amalan langsung diamalkan. Itu ibu-ibu di kampung itu luar biasa. Tapi sudah kenal dunia pemikiran itu lihat repot dalilnya saja. Tak taunya tidak ngamalin juga. Nah, musibah. Baik. Sekarang yang perlu adalah bagaimana kita menguatkan perkumpulan semacam ini. Tapi ingat, jangan kita berkumpul di satu tempat kecuali sudah benar akidahnya. Yang namanya pengaruh akan halus. Kita di sini mengajarkan akidah ahli sunnati wal jamaati, akidah Islam. Ingat, akidah Islam. Islam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tidak cukup sekarang ada ahli sunnah wal jamaah palsu. Kerjaannya nyaci maki orang, ngolok-ngolok orang. Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Manhajnya Abdul Hasan al-Asy'ari. Atau Maturidiyah. Sebagian kaum muslimin yang ada di Hindia sana. Maturidiyah, Sufiyah. Awas kalau ada orang mencaci maki tasawuf. Bermadhab yang kelima. Tapi ingat, orang liberal itu sendiri banyak, mereka juga bermadhab, ngaku tasawuf, ahli sunnah wal jamaah, ngaku Islam, ini ngaco, munafik dia. Tidak, padahal 5 ini cukup untuk menjaring kesesatan itu gampang dengan 5 ini. Keluar dari Islam akidah nggak benar, ya kan? Keluar dari Islam akidah yang tidak benar. Keluar dari ahli sunnah sesat. Keluar dari Asy'ariyah Maturidiyah sesat. Keluar daripada tasawuf, membenci tasawuf tidak benar. Tidak bermadhab tidak benar. 5. Tapi orang munafik bingung ini dijaring mana? Dia ngaku Islam, ini negeri kita ini. Dia ngaku Islam. Ngaku ahli sunnah wal jamaah, bahkan paling kencang dia membela ahli sunnah. Organisasi ahli sunnah wal jamaah paling kencang belanya. Tasawuf dia seneng tasawuf. Nah, repot bener dengan manusia ini. Tasawuf. Bermadhab, madhab Syafi'i dia. Tapi ternyata pemikirannya adalah pemikiran iblis, pemikirannya adalah pemikiran orang-orang kafir. Lihat, itu adalah liberal dan repot betul. Makanya identitas yang kita hadirkan 5 ini dirusak juga oleh orang munafik. Jangankan kok kita ada bingung. Zaman Nabi dibikin bingung Nabi, dan Nabi tahu dengan wahyu ini munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ini munafik. Tapi Nabi berbuat apa? Kalau saya bunuh mereka, maka mereka orang keluar Islam akan berkata, Muhammad telah membunuh saudaranya, sahabatnya. Membikin pusing itu. Dan na'udzubillah. Maka yuk kita tata hati kita. Sudahlah, jangan menjadi orang munafik. Jangan berkampung dengan orang munafik. Dan kemunafikan ini ya, ditandai ya dengan merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan merendahkan syariat Nabi. Kalau orang punya iman kepada Allah dan Rasul akan mengagungkan. Makanya kita wanti-wanti, termasuk majelis-majelis ini harus kita hargai, kita muliakan. Sebab tanda keimanan itu mengagungkan syiar Islam. Kalau ada seseorang awamnya kayak apapun dia, kalau ternyata di dalam hatinya masih ada kekaguman dengan sesuatu yang menunjukkan Islam, itu ada iman di dalamnya insya Allah. Biarpun itu salah. Sepak bola itu kan sering meninggalkan orang sholat ya.
Tapi orang Islam yang pengagum sepak bola, itu kalau pemainnya nama Islam saja udah bangga, petinju gitu. Nah, ini orang awam tuh Masya Allah imannya itu aman ya. Coba. Sepak bola kan banyak meninggalkan sholat orang sepak bola lagi asar waktunya. Pemain tinju atau apa saja. Pemain rally, apa balap mobil, motor dan sebagainya. Kalau sudah diwakili orang Islam tuh orang Islam awam bangga nih Islam. Kan gitu ya. Hatinya masih bangga dengan nama Islam. Lihat dia itu biarpun dia awam melakukan kemaksiatan, banyak meninggalkan sholat karena main bolanya misalnya, tapi masih ada kekaguman kepada Islam lebih aman daripada orang munafik itu. Tapi setelah itu jangan nonton lagi kan begitu. Misalnya. Jadi lebih aman lihat. Kalau ketemu ulama orang awam, ada hormat mereka, ada kagum. Ulama tidak ingin dihormati. Tapi yang liberal itu mengatakan tidak ada orang bisa menulis buku sehebat ini. Karen Armstrong ini menurut ini. Tidak ada penulis buku lebih dari ini. Orang Islam pun tidak punya penulis kayak inilah, kurang ajar pada saat itu. Nabi Muhammad pun dihabisin lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang awam ada iman, makanya mengagungkan syiar. Syiar Islam itu penting. Syiar ini penting. Memang syiar itu zahir. Makanya sombongnya orang liberal lagi mengatakan nampak kita tidak perlu simbol, kita perlu esensi, kita perlu hakikat di dalam hati. Enggak perlu madhar zahir, enggak perlu zahir. Yang penting hati kita benar. Masalah tidak usah pakai baju model-model Islam. Oh, enggak penting kita. Baju yang menunjukkan itu Islam penting. Artinya, kalaupun kita tidak pakai celana pakai ini enggak ada masalah. Tapi kalau ada orang pakai sesuatu yang menunjukkan Islam, harus ada kebanggaan pada kita. Senang. Masjid, ulama, tulisan Allah ini. Ada bangga orang, sampai orang awam di Arab sana itu, saking awamnya tapi bangga dengan Allah, itu ontanya dikasih si pahanya kasih tulisan Allah. Lihat onta-onta itu. Haram karena apa? Bakal didudui dan dinaiki dan sebagainya. Cuman bangga. Tapi iman, tapi dia salah. Ini merendahkan Allah, merendahkan syariat. Maka orang awam itu aman tuh subhanallah. Orang awam. Tulisan Arab tuh diangkat orang awam. Biarpun ternyata koran isinya tentang berita peperangan. Arab. Ya, orang awam. Megang Al-Qurannya pun hati-hati dia. Jatuh cuma Masya Allah kayak apa itu. Orang awam. Selamat tuh imannya. Ini tapi orang-orang liberal itu merendah kesal. Al-Quran diinjek-injek dengan lidahnya. Injek-injek dengan lidah apa? Ngerendahkan dengan lidahnya. Apa itu Al-Quran ini Allah. Nginjek dengan kaki. Itu kafir jelas itu. Kalau munafik tidak dengan kakinya. Lidahnya merendahkan Al-Quran. Fa'arid anhum wa kullahum qalam. Baligha, katakan kepada mereka dengan kalimat yang jelas. Baik, sekarang kita perlu menjaga kita. Syiar kagumkan. Kalau sudah ada sesuatu yang ada labelnya Islam, tolong perhatikan. Perhatikan dan harus kita ada kekaguman di dalam hati kita. Harus ada. Label agama, label Islam, Masya Allah. Biarpun hakikatnya nanti adalah Islam yang salah, itu nanti kalau terbukti. Kalau terbukti. Sampai dalam hadis yang sering kami ceritakan tentang dua orang yang tadi malam juga kita ceritakan di Sendang waktu peresmian mushola. Ada satu orang ahli ibadah di atas gunung. Dia adalah ahli ibadah yang kerjaannya adalah sholat, puasa di atas gunung, nggak mau turun-turun. Ada preman di pasar, orang awam kerjaannya maksiat di pasar. Kerjaannya maksiat. Allah menghendaki kedua orang tersebut bertemu. Sang kiai yang di atas gunung kehabisan bekal, maka ia pun harus turun beli bekal di pasar. Sang preman pasar yang katanya nggak bener itu, dia muslim gitu saja. Dia berkeinginan untuk ketemu sang kiai. Pengen ketemu sang kiai. Naiklah ke atas. Sang kiai turun, berpapasan di tengah jalan setapak. Di saat berpapasan di tengah jalan setapak, harus ada yang ngalah. Karena gunung zaman dulu bukan aspal seperti sekarang ini. Kalau berpapasan, jika salah satu tidak mau mengalah, maka tidak akan bisa melanjutkan perjalanan, pasti tabrakan. Rupanya sang preman, tapi subhanallah, melihat kiai itu gemetar tuh, astagfirullahaladzim, kiai kok ada di sini? Kiai ada di sini.
Dia minggir di jalan setapak sampai terduduk begitu terkagumnya sama kiai. Dia preman, bandel, tapi dia masih ada mengagungkan syiar. Ini timbul orang soleh ini. Dia minggir di jalan setapak, tidak bisa berucap sepatah kata, hanya bisa memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan, silakan. Sang kiai melewati orang tersebut, apalagi di saat sang preman memberi jalan, dia merasa berat. Memang saya kiai ini, saya ustadz nih. Langkah begitu saja. Sang preman sambil memandang sang kiai, kiai hilang dari matanya tapi tidak hilang dari hatinya. Tetap kekaguman ada. Dipandang terus sampai hilanglah sang kiai terus. Tapi sang kiai lihat waktu memandang sang preman dengan pandangan merendahkan. Nabi menceritakan tentang Ma'abid Bani Israel dan Majin Bani Israel ini. Apa yang terjadi setelah itu? Lihat, sebaik apapun engkau, jika mudah merendahkan orang yang secara lahir adalah rendah, merendahkan manusia, akan menjadi sebab dicabut hidayah. Yang direndahkan preman, mestinya yang direndahkan preman padahal, tapi menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, biarpun orang awam preman ternyata ada kekaguman kepada orang alim, orang soleh, biarpun orang solehnya ternyata nggak benar hatinya, tapi husnudzan dia ini loh, karena dia punya kekaguman dengan orang baik, Allah melihat hatinya pemuda tersebut sehingga diberi hidayah, sehingga dia menjadi kekasih Allah. Lihat, kita masih menemukan preman di pinggir jalan itu. Kalau kita assalamualaikum kepada mereka, aduh subhanallah, nyambut dia, tidak bakal selamanya jadi preman. Yakin itu. Karena Allah bakal memandang mereka. Kita sering ada preman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ditanya itu serius jawabnya. Itu tidak lama jadi preman. Karena apa? Hatinya masih selamat, masih mengagungkan. Hakikatnya Allah yang tahu. Tapi pakai baju yang menunjukkan kita adalah ustadz. Bagi mereka adalah sesuatu yang harus dihormati bagi mereka. Ini adalah tanda dianya yang baik, bukan di sini, tidak. Ini loh yang baik. Tapi kalau kita mandang orang lain dengan merendahkan, mestinya kita memandang orang lain dengan mata kasih sayang, bukan merendahkan. Kalau kita mandang orang lain dengan merendahkan, lihat kita rendah. Orang preman saja tidak boleh kita pandang dengan rendah. Pelacur tidak boleh kita pandang dengan rendah, tapi kita pandang dengan kasih. Nah sekarang ulama direndahkan, mau apa ini sama orang liberal misalnya? Ada perkataan ulama, sama aja, dia kan bisa berpikir, saya juga bisa berpikir, podo kentolin, kita kan sama-sama punya akal, sama, sudah merendahkan. Gimana? Merendahkan Imam Ghazali, merendahkan ulama-ulama, mau apa mereka? Kesombongan tidak akan menyelamatkan. Baik, seperti itu. Jadi kagum dengan syiar itu sendiri tanda keselamatan. Dan subhanallah, banyak orang yang pada masa akhir hidupnya adalah tiba-tiba tobat, biarpun dia masa mudanya adalah gak benar. Kalau memang lacak manusia-manusia semacam itu, orang yang akhirnya tobat itu dalam perjalanan dia tidak pernah sombong dengan syariat, hanya dia pergaulan saja. Di dalam hati yang masih ada kagum, melihat bulan puasa suruh mabuk, kenapa gak mabuk? Aduh jangan, Ramadan nih. Ada ustadz, ada kiai, ada ini. Kalau ada orang semacam ini bakal selamat. Tapi kalau saya susah, hidayah tidak akan datang. Makanya yang direndahkan saja preman menjadikan sebab hidayah ditutup. Bagaimana yang direndahkan adalah jelas-jelas kebenaran. Para ulama, pembawa-pembawa kebenaran. Na'udzubillah, maka jauhi kemunafikan. Baik, itu saja insyaallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat busuk namanya munafik. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari orang munafik, merepotkan mereka. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka-mereka kaum munafikin yang ada di negeri ini, sehingga semuanya jujur tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita semakin indah dengan ketulusan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya bukan DKM, tapi saya mendengarkan DKM berbicara. DKM itu
kalau hari Jumatan ngumpulin kotak amal yang berjalan di setiap itu hari Jumat, dan sudah dapat banyak. Akhirnya sekarang kan bulan Rajab, uang kotak DKM itu akan diselenggarakan untuk memeriahkan Rajaban, dan boleh apa enggak kotak DKM untuk memeriahkan Rajaban, memanggil kiai, mengadakan anak sunatan massal, memanggil hadroh, genjringan, dan buat makan-makan para ya panjenengan-panjenengan itu. Nah, itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau bertanya. Sebelumnya saya mau cerita gitu. Dalam pertanyaan ini ada seorang suami suka buruk sangka kepada istrinya, bahkan sering menuduh istrinya berselingkuh. Namun tuduhan itu tidak terbukti, dan setiap tuduhannya itu si suami selalu menginginkan kalau istrinya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, dan si istri pun mau dengan sumpah itu karena ia yakin tidak melakukannya. Bahkan pernah sumpah Al-Quran pun pernah, dan si istri pun mau dengan sumpah itu. Bahkan sering si suami itu mengatakan bahwa si istri itu orang munafik. Yang saya mau tanyakan, Buya, apakah si istri itu harus mau bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, walaupun dia tidak merasa, dan si istri pun sebenarnya mau, namun dikarenakan si suami itu seringnya dia menginginkan sumpah itu setiap tuduhannya, jadi si istri itu punya pikiran seolah-olah dia itu gimana ya, Buya ya? Paham. Saya cukup, ya, paham saya. Sudah Ya, sangat ya. Cukup. Ya, terima kasih Buya atas jawabannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama masalah infak masjid. Seseorang memberikan sesuatu di masjid itu ada dua. Yang pertama menentukan untuk apa. Yang sudah ditentukan tidak boleh diarahkan ke tempat lain. Misalnya saya menyumbang ini untuk pembangunan masjid, maka harus digunakan untuk pembangunan. Tapi yang mutlak, tidak terikat, itu namanya untuk maslahatnya masjid. Termasuk keropak itu adalah tidak ditentukan. Jadi saya nyumbang untuk keropak masjid tidak pernah ngomong. Kalau ngomong selagi yang mengurusi masjid tidak dengar, ini dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya mutlak untuk kepentingan masjid. Untuk kepentingan masjid, tapi tidak boleh dibagi ke tetangga, tidak boleh dipinjamkan ke tetangga, tidak boleh digunakan acara kecuali acara untuk kemakmuran masjid. Kemakmuran masjid itu adalah mungkin untuk menggaji tukang sapunya. Kalau memang ternyata khotibnya jauh harus ganti transportasi, uang bensinnya, itu wajar. Tapi kalau sudah digunakan untuk segala sesuatu, ini ditafsiri sendiri ini. Jika sesuatu itu tidak ada hubungannya dengan masjid, maka tidak diperkenankan. Haram hukumnya menggunakan sesuatu yang tidak
Semestinya ini. Maka hati-hati. Kadang-kadang ketua DKM masjid ini karena baik dipinjemin ke tetangga-tetangga. Ada yang minjem. Karena apa? Baik dia. Kalau engkau baik dengan duitmu sendiri, jangan duitnya duit masjid. Ibaratnya gitu. Kalau duitnya sendiri mah pelit, tapi giliran megang duit masjid baik. Pinjam sana, pinjam sini, nggak balik, bingung dia, harus nanggung. Nah, termasuk menggunakan untuk acara semacam itu. Tidak kemakmuran masjid, kecuali memang itu adalah acara untuk masjid. Rentetan acara masjid, misalnya apa? Menghimbau anak-anak agar kenal Al-Quran, kemudian acara haflah ya untuk Al-Quran, biar mereka seneng, khataman dan seterusnya. Itu bisa, karena itu ada urusannya dengan program yang ada di dalam masjid. Tapi kalau programnya Isra Mi'rajnya adalah program luar masjid, diadakan di masjid lalu pakai duit masjid, sudah nggak benar lagi itu. Harus hati-hati. Segala yang sesuatu digunakan untuk masjid harus hati-hati. Dan kita tidak perlu urusan seperti itu foya-foya, besar-besaran. Kecuali memang dari dana orang yang suka rela. Tapi kalau menggunakan masjid sendiri, mohon maaf, kalau urusan masjid jangan sampai foya-foya duit masjid. Kecuali ada orang patungan, yuk kita ngadain Isra Mi'raj, pengen ngundang orang yang banyak, memberi makan 10.000, 20.000 orang. Ayo nanti kita undang apa sesuatu yang menjadikan mereka semangat bisa datang hadroh sebanyak-banyaknya. Keluar duit banyak untuk menggugah syiar, boleh-boleh saja. Sebab seperti itu adalah sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Memberi makan orang lain adalah boleh, bukan membatir. Ini habisin duit banyak untuk ngasih makan. Siapa, dari mana omongan yang mengatakan ngasih makan orang itu adalah mubadir? Nyalain petasan itu yang mubadir. Ya Al-Bahjah mulai ada petasan-petasan, enggak ada petasan di sini. Ada pengantin petasan. Apa itu? Siapa yang didik itu? Kalau kasih makan boleh, kasihkan makan. Kalau makan tidak ada mudabir, makan. Biarpun orang kaya kita kasih makan tetap sedekah. Tapi orang kaya kasih petasan, enggak ada yang mau. Orang melarat pun enggak mau kasih petasan. Suruh buka mulutnya nih kasih petasan. Petasan apa itu? Mulai ada budaya 2 kali pernikahan ada petasan. Enggak ada, awas nih. Yang petasan ada sulut sama petasan nanti. Itu membadir berapa puluh ribu. Nah, uang yang kau habiskan itu. Itu ada orang di sana enggak bisa makan itu. Kecuali ada acara besar Isra Mi'raj, ngundang orang, kasih makan, kasih kue. Wah, itu sedekah. Bagus itu ya begitu. Baik. Jangan digunakan duit masjid. Kemudian yang kedua adalah prasangka buruk. Prasangka buruk adalah sejelek-jelek hati. Jangan berurusan dengan orang yang punya prasangka buruk. Jauhlah. Kalau itu suami, na'udzubillah. Kalau itu istri, na'udzubillah. Nggak bisa orang yang punya sifat prasangka buruk sejelek-jelek manusia. Susah kita duduk dengan dia. Kita menjelaskan pun dia melihat sesuatu yang tidak jelas. Nasib. Ada beberapa orang yang memang setiap saat prasangka buruk. Selalu ngomong begini, kamu ini enggak, saya tinggalkan sudah. Selesai, enggak berurusan. Apalagi sampai derajat menuduh perselingkuhan. Qadhaf, dia semestinya dicambuk 80 kali. Itu laki-laki busuk. Siapapun dia, wanita juga begitu, menuduh suaminya selingkuh. Apa itu? Menuduh orang berzina itu, jika tidak bisa mendatangkan 4 saksi di depan hakim, maka dicambuk 80 kali. Ada orang bersangka buruk, innalillah. Rendah. Kemudian suruh sumpah lagi, ini lebih busuk lagi. Wong seandainya, na'udzubillah, ada seorang wanita punya masa lalu. Setelah itu ditanya oleh istrinya, kamu pernah berzina ya? Jangan boleh ngomong berzina, itu masa lalu. Kok malah disumpah ini? Kok memang bodoh, super bodoh itu kadang-kadang. Makanya suka ngaji, dia harus ngaji orang itu. Saya ini padahal aib mungkin. Kalau seandainya ada orang terpeleset, hendaknya ditutup. Kadang disumpah masa lalunya suruh ngungkit ini. Dan sudah begitu dasar perempuannya juga bodoh, gak pernah nyantri. Iya dulu waktu saya, bodoh lagi nih. Baik ya? Jangan prasangka buruk. Kalau ada tanda-tanda misalnya kok istri tiba-tiba kok ngobrol dengan seorang laki-laki, ditegur yang baik, istriku, aku tadi ngelihat kau ngomong dengan dia. Oh enggak bang, tadi ketemu di jalan dia nanya begini. Oh ya sudah beres. Tidak kamu sih, oh kenapa harus tambah? Mungkin sekali kan istri kita lewat disapa sama orang tanya alamatnya mana. Dasar harus, ini cemburu yang salah alamat. Sudah begitu jarang nganterin istrinya, ini kan aneh sudah. Berbeda kalau orang misalnya, itu pun juga nggak oleh misalnya seorang suami yang menjaga istrinya kemana-mana, diantarkan, dihormati, dimuliakan. Lah kok tiba-tiba, kalau tiba-tiba istrinya milih jalan sendiri kok sama laki-laki, itu pun masih tidak boleh nuduh. Akan bertanya ada apa? Tak tanya apa? Buru-buru saya sakit betul, abang belum datang. Mungkin
Sekarang sudah nggak pernah nganterin istrinya, nggak pernah jaga istrinya, dikit-dikit nuduh. Waduh, ini manusia menyiksa itu. Lebih kejam daripada iblis itu orang kayak gitu. Makanya prasangka buruk itu luar biasa. Dalam dunia tasawuf, dalam dunia tarbiyah, dalam dunia hubungan dengan manusia, itu adalah cara yang paling jelek. Hidupnya orang yang berprasangka buruk. Maka kita mohon ya Allah, jangan sampai kita punya prasangka buruk. Kalau kita melihat orang melakukan kesalahan, lihat, tidak boleh kita prasangka buruk. Prasangka baik terus. Kepada siapapun. Dan jika orang itu terbukti melakukan kemaksiatan di mata kita, tetap tidak boleh prasangka buruk. Tapi apa? Kita ngingetkan yang baik. Nggak ada prasangka buruk itu. Nggak boleh kita lalu prasangka jelek, prasangka baik jadi prasangka buruk. Misalnya adalah seorang sahabat. Saya melihat dia ada tanda-tanda keluar masuk di satu tempat. Saya prasangka baik. Mungkin dia ada yang perlu, mungkin dia nyari. Kenapa kok masuk rumah orang tersebut? Misalnya seorang sahabat misalnya. Di situ ada seorang perempuan, ada rumah, ada perempuannya satu, janda misal. Tiba-tiba sahabat saya itu kok sering masuk ke situ. Pertama saya harus bangun prasangka baik, bahasanya mungkin dia mengantarkan hajat yang mendesak. Jika suatu ketika lah kok saya ngelihat pas saya ke rumah itu kok dia duduk misalnya mohon maaf, pelukan misalnya dia. Tetap prasangka buruk tidak boleh. Tapi apa? Saya dudukkan dia, saya ingatkan. Nggak ada prasangka buruk. Prasangka buruk itu menjadikan setan punya kesempatan untuk menduga-duga. Kalau dia kelihatan betul, ini bukan dugaan, saya panggil, wahai akhi. Mungkin kita dengan tangis ingat, wahai saudaraku, aku sangat mencintaimu karena Allah. Aku sering melihat kamu keluar masuk, tapi aku prasangka baik kepadamu. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tapi sekarang aku sudah melihat, itu haram ya akhi. Itu. Tapi sendiri ngomongnya. Setelah itu selesai, jangan berarti kalau terus prasangka buruk terus pada dia. Tidak, selesai hari itu, sudah diingatkan. Makanya nasib, naudzubillah orang, tidak enak betul sama orang prasangka buruk. Makanya siapapun yang prasangka buruk langsung saya tinggalkan. Siapapun dia. Karena saya capek. Gara ini pernah saya ceritakan. Sahabat dekat. HP saya itu tidak pernah keluar suaranya. HP di samping kayak ini gitu. Dicoba sama dia, rupanya orangnya hadir, dicoba, ditelepon. Anak lihat ente di depan HP. Anak telepon, sombong bener ente. Ya, anak punya HP tidak pernah nyala. Bohong itu ini. Terus gimana saya ngomong? Saya benar-benar marah-marah. Astagfirullahaladzim. Ente memang sombong, mentang-mentang gini-gini. Anak setiap telepon tidak ente angkat dan sebagainya. Selama ini HP anak tidak pernah ada suaranya. Dan apa? Kalau nomor baru biasanya tidak saya angkat karena apa? Takut hanya orang nanya Dajjal nanti repot ini. Ya sudah kalau begitu, terima kasih. Mulai sekarang kita saling doa saja dari jauh. Lalu kita jelaskan tidak ada, kan tinggal, tidak ada selnya, tidak ada namanya. Ternyata betul dia pakai nomor baru. Kalau nomor lamanya kan tahu ini si ustadz siapa atau teman. Nah, aman kita ada perusahaan dengan dia. Dijelaskan tetap tidak bisa menjelaskan kita. Karena apa? Kita menjelaskan sesuatu yang jelas, dia melihat sesuatu yang tidak jelas. Apalagi suami istri, naudzubillah. Hei para suami, bangun prasangka baik. Dan wahai para istri, jadikan suamimu berprasangka baik, maka menjadilah semakin solehah. Jangan membuat suamimu menuduhmu. Telepon, percakapan dengan orang. Kadang-kadang perilaku wanita itu sendiri, di saat ada telepon tiba-tiba disembunyikan. Ada apa? Dia telah mengundang orang prasangka buruk. Biarpun tidak ada apa-apa, misalnya. Kalau kata Imam Ali, man wada'a nafsahu fi mawadi'it tuhmati fala yalumanna ila nafsi. Jadi kalau engkau sendiri membuat orang prasangka buruk, ya kamu yang salah. Dan memang orang prasangka buruk itu salah. Contoh. Kalau tiba-tiba ya, contoh saja. Naik motor mampir ke rumahnya. Sendirian, nggak pakai kawan. Ke rumahnya seorang perempuan, jamaah perempuan. Terus ngobrol. Terus berulang-ulang. Yang salah siapa? Ya saya dulu dong. Biarpun orang lain tidak boleh prasangka buruk, tapi saya telah salah. Kenapa kok seperti itu? Alasannya dakwah dan sebagainya. Dakwah kan ceramah biasanya Buya. Kenapa kok sekarang modelnya lain tuh? Kok diem-diem ke sana itu. Nah, saya yang salah meletakkan diri saya menjadi orang prasangka buruk dengan saya. Nah ini hati-hati. Bahkan suatu ketika ada orang gara-gara mimpi istri-istrinya dilabrak. Wallah ini dosanya gede banget sama sang istri itu, Masya Allah.
Gimana cara minta maafnya itu? Gara-gara mimpi, dalam mimpinya dia menemukan istrinya begitu. Langsung, kamu begini ya? Karena Pak, tanya dukun kan. Iya, jangan-jangan dukun itu ngajari prasangka buruk. Dan selalu dukun seperti itu. Kalau ke Anda tanya kepada dukun, suami Anda dengan istri padahal baik-baik. Dia memang, ya hati-hati saja ya. Nanti punya istri ini Masya Allah, orangnya cantik, baik, supel. Tapi kayaknya sih. Langsung bisa ngelabrak itu suudon. Datangnya kepada iblis, ya dibisikin sama iblis. Prasangka baik ya, jangan sampai kita punya prasangka buruk. Capek prasangka buruk, asallah. Sehingga kita tata hati kita. Dan Nabi sendiri menghindarkan orang dari prasangka buruk. Suatu ketika Nabi lagi duduk bersama istri beliau di luar rumah. Lagi duduk dengan istri beliau, salah satu istri beliau. Dulu tidak ada lampu terang kayak begini itu. Ada sahabat Nabi mau datang, tiba-tiba balik. Dipanggil Rasulullah, sahabatku sini. Kenapa ya Rasulullah? Ini adalah istriku. Oh ya Rasulullah, aku ngerti, percaya. Aku nggak mungkin rasa kabur. Oh enggak, takut di saat kau pulang ke sana setan membisikimu. Rasulullah dengan siapa tadi? Rasulullah dengan siapa? Ya ini, bisikan. Makanya kita pun jangan menjadikan orang prasangka buruk. Jangan jadi orang. Tapi sisi lain awas, jangan prasangka buruk. Itu ngurus apalagi suami istri. Gimana indahnya hidup setiap hari disumpah. Terus kamu di mana? Kau sampai tidak tahu istrimu sampai perlu nyumpah istri itu. Mungkin suami yang luyur juga itu. Lah kalau istrinya bersama dia nggak perlu disumpah atau dirawat, dikontrol sama dia. Atau mungkin mohon maaf istrinya tidak melakukan apa-apa, tapi dia punya kerjaan bikin suami penasaran itu. Itu salah. Makanya kalau itu dicek, kalau seandainya itu terjadi, belum tentu suaminya yang salah. Memang istrinya tidak berselingkuh, cuman kalau ngomong sama orang tuh selalu bikin orang penasaran. Ganjennya, kemenyeknya. Mungkin begitu. Tahu kemenyeknya? Alhamdulillah yang tahu aja itu. Oh, itu kalimat istimewa itu. Kemenyeknya. Waduh itu. Nah itu ada. Kalau seperti itu ya ngundang. Pantesan suaminya gampang prasangka buruk. Kalau ngomong sama orang senyum-senyum, ini giliran sama suaminya, iya bang, apa? Suaminya akan marah, kamu ngomong sama orang bisa senyum, kalem-kalem, tapi sama saya, siapa dia? Bisa begitu. Ya. Baik, ini saja ya. Semoga Allah menjaga hati kita. Sampai kita diajari berdoa, ya Allah, tutuplah aib orang lain dari mataku. Lah kok malah mencari-cari dengan dugaan? Kita itu pengen, ya Allah, saya tidak pengen lihat aib siapapun, ya Allah. Kita tuh minta setiap malam, saya minta setiap saat, ya Allah. Saya tidak pengen melihat kekurangan siapapun, ya Allah. Biarpun orang itu ada kekurangan, tutup di mata saya. Biar saya tetap enak, kumpul sama ini enak. Bahkan kalau seandainya saya melihat dia betul-betul salah, jadikan saya lupa, ya Allah. Sudah, bikin lupa, sudah. Enak begitu. Dicatat kesalahannya. Mau apa ini? Kalau minta, ya Allah, tampakkan kesalahanku di mataku, ya Allah, baru benar itu. Mau tobat ini. Termasuk guru-guru kita selalu paling kenceng kita doa, ya Allah, tutuplah aib guru kami dari mata kami jika ada. Dan ampuni beliau. Saya tidak ingin melihat, takut berkurang keyakinan saya. Karena keyakinan dengan guru adalah penting. Alhamdulillah tidak pernah ditampakkan oleh Allah dan memang tidak ada, insya Allah. Kita kalau dengan ya Allah, tutuplah aib guru kami dari mata kami. Kalau seandainya ada. Kalau tidak ada, insya Allah guru-guru mulia tidak ada aib, insya Allah. Kita selalu minta, ya Allah, tutuplah aib guru kami dari mata kami. Jangan sampai kami melihat kekurangannya, lalu saya prasangka buruk, lalu saya kurang keyakinan, kurang etika. Nggak dapat madad, al-madad fil masyhad. Sesuai dengan keyakinan kita dengan guru, itulah Allah akan beri kepada kita. Tentunya guru yang menjaga juga, gurunya cowel-cowel, gimana bisa prasangka baik terus. Guru yang menjaga juga, alhamdulillah guru-guru mulia, tidak kebayang mereka itu ada kemaksiatan. Coba kita punya guru-guru, kalau di sholat, ibadah, omongnya baik, dermawan, habislah semuanya. Gak ada ngomong-ngomong yang gak enak itu. Guyonan, jorok, gak keluar dari mulut beliau itu. Kalau tidak zikir, nasihatinnya. Seperti kullu kalam ibni Adam alaihi lalah, sesuai dengan hadis Nabi. Semua omongan anak Adam itu ada hitungannya di hadapan Allah.
Kecuali apa? Zikrullah, zikir kepada Allah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kecuali zikir kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Makanya yuk sering berdoa, ya Allah tutuplah aib orang lain dari mata kami. Khususnya ya Allah tutuplah aib orang tua kami dari mata kami, agar kami tidak kurang dalam memuliakan mereka. Tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami. Tutuplah aib sahabat saudara kami dari mata kami ya Allah. Ingin tutup. Kalau saya pernah melihat, jadikan kami lupa ya Allah, agar kami tetap bisa berprasangka baik begitu. Dan tutup mata aib kami dari mereka ya Allah. Tutup aib kami dari mereka dan bukalah aib kami di mata kami sendiri ya Allah, agar kami bisa berubah. Adukan kepada Allah. Sekarang nuruti hawa nafsu, prasangka buruk terus. Baik, ini saja insyaallah. Majelis-majelis Ahad pagi besok mohon dihadiri. Tabligh akbar Isra Mi'raj Nabi Muhammad kapan? Besok ya? Hah? Besok sore? Baik, insyaallah besok sore jam 15.30 di Al-Bahjah 2 sekaligus peresmian SMP-ku. Sekaligus kami informasikan program di pondok. Di sini ada program pondok pesantren khusus pendidikan agama untuk mencetak ulama-ulama. Lalu di sini juga kita hadirkan SMP, SD. SD itu bisa mencetak apa saja ke depannya. Karena dibekali ilmu agama yang kuat, insya Allah mereka bisa diarahkan menjadi ulama juga. Kalau menjadi seorang profesional pun bisa, jadi dokter, jadi insinyur bisa. Jadi kita SD, SMP. Di Al-Bahjah sekarang juga kita buka SMP. Al-Bahjah Tulungagung juga ada SD. Insya Allah ke depannya sudah ada SMP. Tahun depan ini sekaligus diinformasikan, tahun depan ini insya Allah kita buka SMA tahun depan berikutnya. Kalau ini belum siap. Adapun tahun ini 5 bulan ke depan ini insya Allah sudahlah. Kita buka saja fakultas syariah sama dakwah, gratis semuanya. Ya. Tapi syaratnya manut, belajar yang serius. Nggak boleh ada belajar dosennya nggak masuk lalu enak-enakan main terus di kantin di warung, itu nggak ada itu. Nggak pinter-pinter itu. Harusnya, pokoknya serius. Siswanya terbatas dan diutamakan siswa yang sudah dari dalam, karena memang itu adalah sebetulnya kita membuat kampus untuk anak yang di dalam kelanjutan. Selagi mereka belum bisa di luar negeri, semua pendaftarnya pakai bahasa Arab. Makanya daftarnya nanti tesnya adalah bahasa Arab dulu. Kalau belum bisa bahasa Arab, mereka beri kursus 1 tahun atau 5 bulan untuk belajar bahasa Arab. Dan kedepannya adalah tidak hanya S1 saja, mungkin dilanjutkan ke tempat luar sana. Intinya kita ingin mencetak ulama, tapi yang mau patuh, yang dimarahi tetap diam, sabar itu ya. Karena tidak kita model gaya kampus, tapi tetap gaya pesantren, kepatuhan kepada para asatidz, para guru. Ya, insya Allah. Nah, yang mau silakan. Dan nanti bisa bahasa Arabnya, fikihnya, termasuk nanti bahasa Inggrisnya juga dimasukkan program di situ. Ini program yang singkat, karena melihat ini pentingnya kita mencetak kader-kader secepatnya. Sebagian mereka akan kita kirim ke luar negeri, sebagian lagi adalah tetap di Indonesia untuk menemani dakwah kita. Tapi ingat pelajarannya serius. S1. Jadi kalau tamatan SMA nggak masuk, harus belajar dulu 1 tahun 2 tahun untuk belajar agama dulu. Lulusan pondok pun harus belajar bahasa Arab, harus, karena bahasa Arab itu nomor 1kan. Semua pengantarnya adalah bahasa Arab, insya Allah. Dan seperti yang kita buat ini, mau tidak mau harus patuh. Keluar, tidak patuh keluar dari rombongan ini, harus begitu serius. Kalau tidak serius nggak cepat nanti. Insya Allah ini rencana mulia, dan ini sudah kita kami sampaikan kepada para sesepuh, para forum. Mereka mengiyakan dan insya Allah dimudahkan oleh Allah. Sambil kita mengurus izinnya untuk fakultas-fakultas tersebut, yang penting belajar sudah ada. Baik, ini saja. Kemudian majelis-majelis Umi jangan lupa Sabtu ke-1 dan ke-3 di Ruang Madya Islamic Center. Ahad ke-2 dan ke-4 di sini. Kamis ke-4 khusus Remaja Putri di Islamic Center. Sabtu ke-2 di Universitas Willa Lodra. Baik, ini saja. Jangan lupa besok Ahad pagi. Dan juga mohon doa khusus untuk pejuang-pejuang di pondok, semoga diberi keikhlasan. Mereka setiap saat berpikir untuk perjuangan pondok, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada beliau-beliau. Dan juga yang sekarang berjalan pembangunan, semoga diberi keikhlasan semuanya yang telah berjuang. Dan semoga Allah mengirim orang-orang tulus, orang-orang ikhlas ahli surga yang bisa menyelesaikan ini. Karena ini mendesak, untuk SD, SMP-nya saja perlu beberapa lokal. Belum ada sampai hari ini. Dan jangan menjadikan Anda ragu untuk mendaftarkan anaknya. Daftarnya pun juga pakai tes. Pokoknya ini target Ramadan ini harus ada tempat tinggal untuk para santri, para anak-anak yang SMP dan anak pondok. Anak pondok harus nambah kelas. Kalau lihat ke belakang sudah penuh semuanya.
Cuman kata para guru gimana adanya. Sudahlah, tenang saja insya Allah. Bakal ada rumahnya. Kalau sudah ada manusianya, Allah pasti beri makan, pasti beri tempat tinggal sudah. Apalagi yang ini adalah orang yang dijamin oleh Allah, penuntut ilmu. Yang kurang burung aja dijamin oleh Allah. Jangan khawatir insya Allah ya. Lokal ada. Allah akan mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan ini semuanya. Semoga Allah menggolongkan kita bersama mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon jaga hati kami. Jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari riya. Kami ingin bersih hati kami dari penyakit-penyakit itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Jika ada di antara hamba-Mu yang ada fitnah di dalam hatinya, ada kemunafikan di dalam hati mereka, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran, kembalikan mereka kepada keinsyafan ya Allah, kepada ketulusan ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah orang yang pakai nama Islam akan tapi mereka masuk neraka-Mu. Berikan kepada mereka bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Dan jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu. Dan kami mohon ya Allah, kami ingin hidup saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Maka kami mohon jauhkan kami ya Allah dari menggunjing sesama kami, menggunjing sebab kehancuran kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan majlis ini dari gunjingan, jauhkan perkumpulan kami dari menggunjing. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menggunjing kami ya Allah, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, kami mohon ya Allah ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka. Jangan Kau timpakan kepada mereka musibah di dunia dan di akhirat. Karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mereka Engkau hukum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari berprasangka buruk ya Allah kepada siapapun. Jauhkan kami dari berprasangka buruk ya Allah, dan jauhkan kami dari hamba-hamba yang mudah berprasangka buruk. Dan kami mohon ya Allah, tutup aib saudara-saudara kami dari mata kami ya Allah, agar kami tidak merendahkan siapapun. Tutup aib sahabat-sahabat saudara-saudara kami dari mata kami ya Allah, dan tutup kekurangan guru kami dan orang tua kami dari mata kami ya Allah. Ampuni beliau-beliau semua, angkat derajat mereka semua ya Allah. Dan tutup aib kami dari mata sahabat-sahabat kami dan saudara kami ya Allah. Dan buka mata aib kami di mata kami agar kami sadar lalu taubat kepadamu dan ampuni kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami semua ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki mereka lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka. Ya Allah, wahai Zat yang maha tahu tentang kami saat ini Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai karenamu ya Allah. Jauhkan mereka dari percekcokan dan perselisihan ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon semua berjuang di tempat ini ya Allah, dan berjuang bersama kami baik yang ada di sini atau di tempat lain ya Allah. Yang berjuang bersama kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan, jaga hati mereka ya Allah. Jangan sampai hati mereka salah ya Allah niat. Jangan mereka salah niat ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan mereka berjuang hanya karenamu, dan jadikan apa yang mereka lakukan bisa mereka lihat kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami dari ahli surga-Mu ya Allah. Dengan baju apapun mereka, dengan keahlian apapun mereka, maka kami mohon semua yang berjuang dengan harta mereka, atau ilmu mereka, atau dengan tenaga mereka, atau dengan pikiran mereka, atau dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, di diri dan di keluarga mereka semua ya Allah. Ya Allah, kami dan mereka semua berencana tentang kemuliaan-kemuliaan di tempat ini. Engkau maha tahu ya Allah. Karena tidak ada gerakan kami kecuali Engkau mengetahui. Maka kami mohon kabulkan hajat kami ya Allah. Hajat bersama kami dalam dakwah ini ya Allah. Dan hajat khusus kami ya Allah. Kabulkan ya Allah, wahai Zat yang maha kuasa.
Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf mungkin kita tidak salaman karena kami ada acara. Mohon doa. Dan jika ada yang hajat mendesak bisa nanti ada pertemuan setelah ini. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.